Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia dan nikmatnya yang begitu luas, yang apabila kita terbetik keinginan untuk menghitungnya, niscaya tidaklah kita sanggup untuk menghitungnya. Dan siapa saja dari hambanya yang bersyukur, maka akan ditambahkan nikmat itu. Dan siapa yang mengkufurinya, maka sesungguhnya ancaman Allah bahwa siksa Allah sangatlah pedih. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzab sadid. Para sahabat sekalian, saat ini kita berada di pertengahan bulan Syawal di tahun 1442 Hijriah. Artinya kita telah meninggalkan Ramadan pada tahun ini, yaitu sudah 2 pekan kita meninggalkan atau kita ditinggalkan oleh Ramadan di tahun ini. Kita berharap tentunya semoga Allah SWT menerima amal kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, dan juga di dalam taufik dari Allah SWT, sehingga kita bisa menyuplai pundi-pundi amal kebaikan yang dapat memberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Para sahabat sekalian, tidak ada yang bisa memastikan amalan kita di bulan Ramadan itu diterima, atau di luar bulan Ramadan itu kita tidak bisa memastikan bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting adalah bahwa kita diwajibkan untuk menuntut ilmu, yang mana ilmu itu akan berbuah kepada amal, dan ilmu yang bermanfaat itu berbuah pada amal. Dan yang terpenting adalah kita memenuhi syarat sahnya amal, kita memenuhi syarat sempurnanya amal. Itu yang terpenting. Adapun yang kita semuanya sebagai hamba Allah tidak bisa memastikan amal itu diterima atau tidak. Kembali lagi, yang terpenting adalah kita memenuhi syarat diterimanya amal tersebut. Dan tidaklah bosan-bosan kita memadukan antara khauf, roja, dan mahabbah. Khauf yaitu kita khawatir, kita takut kepada Allah SWT, jangan-jangan atau khawatir amal kita tidak diterima oleh Allah SWT. Adapun kita penuh harap, berdoa, mudah-mudahan amal kita diterima. Dan semuanya itu kita juga cinta kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kecintaan kepada Allah SWT akan tumbuh semangat untuk beramal tentunya. Para sahabat sekalian, namun sekalipun kita tidak bisa memastikan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada karakteristik atau ada indikator yang oleh para ahli ilmu, ada indikator diterimanya amal. Apa antara lain? Yakni kebaikan dibalas dengan kebaikan berikutnya. Artinya seorang yang diindikasikan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan kita setelah Ramadan menjadi alumni-alumni Ramadan yang ada indikasi diterimanya kita, sehingga kita dimudahkan untuk berbuat kebaikan, untuk beramal soleh di bulan-bulan berikutnya. Para sahabat sekalian, kata para ahli ilmu mengatakan bahwa amal yang sedikit namun dawam itu lebih baik. Artinya setelah Ramadan ini menjadi renungan bagi kita, dawamul istiqomah, yaitu menjaga keistiqomahan kita di dalam Ramadan tentunya, dan sebagai tarbiyah kita semuanya, kemudian istiqomah di luar Ramadan. Dawamul istiqomah itu adalah suatu hal yang sudah semestinya kita usahakan. Kita berusaha bekas-bekas amal soleh di bulan Ramadan, amal kebaikan di bulan Ramadan, kita dawamkan di bulan Ramadan, walaupun mungkin intensitasnya tidak seperti di bulan Ramadan. Namun kita berusaha ikhtiar semaksimal mungkin agar istiqomah di bulan selain bulan Ramadan. Nah, para ahli ilmu telah mengikhtisarkan
telah membimbing, telah memberikan petuah-petuah, kiat-kiat untuk istiqomah. Yang antara lain para sahabat sekalian, mungkin ini sekedar untuk murojaah ilmu saja. Antara lain yang pertama adalah senantiasa menjaga keimanan dan keikhlasan kepada Allah SWT. Ini sudah merupakan pondasi yang sangat agung di dalam beramal. Orang yang tidak ikhlas dalam amalnya niscaya akan sia-sia. Kemudian juga tiba, senantiasa berusaha mencontoh Rasulullah SAW di dalam beramal. Nah, para sahabat sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaklah kita gemar berdoa, memohon kepada Allah agar kita diberi kemudahan untuk istiqomah, untuk dawamul istiqomah. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kita senantiasa berzikir, kita senantiasa membaca Al-Quran, membaca artinya, mentadaburinya, mengamalkan dan berusaha menghafalnya. Syukur-syukur kita bisa mendakwahkannya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita senantiasa berusaha untuk bergaul dengan teman-teman yang soleh. Kita memilih teman yang baik. Ini adalah juga merupakan faktor-faktor yang membimbing kita untuk istiqomah. Kemudian yang selanjutnya adalah kita senantiasa berusaha untuk duduk di majelis ilmu. Selain memiliki keuntungan, keberkahan majelis ilmu, mendapat ilmu sebagai bekal amal, kemudian kita bertemu dengan teman-teman kita yang baik, kemudian kita juga mendapat keberkahan dari majelis ilmu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mendorong atau menyeret kita ke dalam fitnah. Nah, ini adalah suatu hal yang telah dituntunkan oleh para ahli ilmu agar kita dapat mudah untuk istiqomah. Nah, beberapa hal itu merupakan faktor-faktor yang bisa mendorong kita untuk istiqomah, dawamul istiqomah, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan. Agar kita tentunya keimanan kita naik dan turun, dan kadang kita menjadi seorang yang futur misalnya, atau lemah semangat, berbeda ketika di bulan Ramadan, maka 11 bulan berikutnya kita sambil menanti-nanti kita dipertemukan lagi dengan Ramadan, maka kita berusaha untuk istiqomah. Sekali lagi, dawamul istiqomah adalah perkara yang harus kita ikhtiarkan, kita usahakan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk murojaah ilmu, untuk diri pribadi, terutama untuk keluarga, dan juga mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Alhamdulillah sekiranya bermanfaat. Apabila ada kekeliruan dalam ucapan, mohon dimaafkan. Demikian dari ana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.